Nah, itu 30-40% adalah dari ABK. Dari ABK ya? Iya. Nah, jadi betul-betul ini ya, pahlawan devisa. Iya. Tapi devisanya nggak diapa-apain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat monitor. Kita jumpa lagi di acara ngopi-ngopi. Ngobrol pintar, ngomongin politik dan lain-lain. Saya berada di Jangkar Cafe and Resto. Ini tepatnya berada di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Cafe ini cukup unik. Kenapa? Karena ini cafe punya konsep terkait dengan dunia kelautan dan perikanan. Karena kafenya juga katanya, kata yang punyanya itu dibangun bersama-sama oleh para mantan ABK, para pekerja di sektor perikanan. Kita tidak akan membahas soal kafenya, tapi kita akan membahas satu tema yang saya pikir ini sangat penting dan perlu kita diskusikan bersama. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita tahu bahwa masyarakat Indonesia cukup memperhatikan atau menyorot sektor kelautan dan perikanan. Apa yang disorot ya nggak lain dan nggak bukan soal korupsi ekspor benur lobster. Kita sudah membahas di episode sebelumnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas ada sektor lain sebenarnya, ada subsektor lain di sektor kelautan dan perikanan yang kadang luput dari perhatian pemerintah, luput dari perhatian kita bersama, yaitu soal perlindungan, soal advokasi terhadap pekerja perikanan Indonesia. Seperti apa gambarannya secara umum mungkin, atau seperti apa seluk-beluk dan lain sebagainya di sektor ini. Sudah hadir di tengah-tengah saya Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. ya Mas, selamat sore. Akhdianto Ilyas Pangestu. Assalamualaikum Bang Ilyas. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Siap. Terima kasih nih sebelumnya sudah hadir kembali di monitor. Tapi ini konsepnya berbeda, Ya. eksklusif nih. Ya. Bang Ilyas, tadi seperti yang saya sampaikan soal bagaimana sih sebenarnya bekerja di sektor perikanan, khususnya untuk para buruh migran kita yang bekerja di kapal-kapal di ikan itu di luar negeri. Nah, kalau kita bicara seperti yang Adinda tadi sampaikan terkait dengan pekerja migran sektor perikanan di luar negeri, memang miris ya. Sampai hari ini kami masih memperjuangkan bagaimana ada kepastian hukum, baik regulasinya, kemudian bagaimana di dalam regulasi nanti mengandung beberapa penekanan terhadap perlindungan. Memang selama ini nggak ada regulasinya? Regulasinya masih tarik-menarik, dan bahkan ada satu regulasi Undang-Undang 18 tahun 2017 itu masih menunggu peraturan pemerintahnya. Turunannya. Nah, sampai hari ini juga belum muncul. Memang sebetulnya begini, kalau kita berbicara tidak ada regulasi, ada. Hanya saja belum terimplementasi. Memang mungkin sudah menjadi rahasia umum bagi kita bahwa baik masyarakat maupun birokrat kita ini lebih mudah membuat. Tetapi kendalanya kira-kira di mana sih sampai? Mungkin koordinasi antar lembaga. Karena mungkin regulasi ini lintas sektor sepertinya ya Bang ya. Karena betul, maksudnya tidak hanya di Kementerian Kelautan Perikanan ya. Iya, betul. Hanya saja begini, sebetulnya saya sudah banyak memberikan masukan baik kepada kementerian lembaga yang terkait maupun lembaga yang sebetulnya approval. Seperti halnya Kemenko Marves, kemudian Setkap juga saya sudah sampaikan bahwa kepastian hukum bagi kami itu penting, karena apabila sudah ada kepastian hukum maka perlindungan secara otomatis itu mengikuti kan gitu. Nah, hanya saja memang tidak ada progres, tidak ada roadmap yang jelas terkait dengan sektor ini mau diapain. Sebetulnya ada potensi besar loh dari sektor ini.
Jadi begini, eh, kenyataannya ya, hasil advokasi kita beberapa akhir-akhir beberapa bulan ini ada satu hal yang harus sebetulnya mendapat perhatian khusus. Apa itu? Karena nanti bisa terintegrasi dengan sektor lain untuk program pemerintah yang lain, yaitu dalam pengentasan pengangguran dan kompetensi. Oh. Mungkin kalau kita berbicara sektor pertanian, mungkin lambat laun kalau tidak dimodernisasi mungkin akan terkikis. Tapi beda dengan sektor perikanan. Mungkin kalau kita melihat yang pergi ke luar negeri menjadi nelayan, itu mayoritas, bahkan mungkin bisa 80% itu bukan nelayan. Bukan nelayan? Iya. Di samping ini sebuah tantangan kita, tantangan pemerintah, tetapi ini juga merupakan respon masyarakat terhadap yang harus kita apresiasi terhadap sektor perikanan. Artinya bahwa sektor ini cukup menjadi daya tarik lah bagi masyarakat. Kalau kita berbicara anak nelayan, banyak sekarang yang tidak mau jadi nelayan. Tetapi orang yang tidak dari keluarga nelayan ternyata tidak mau, walaupun ini sebetulnya bukan nelayan dalam negeri lah ya, luar negeri. Harusnya ada blueprint yang jelas bahwa sekarang begini. Kita apalagi maksudnya blueprint dalam arti profesi itu ya? Iya. Profesi itu. Oke. Kan begini, ini kan ada fase. Fase perekrutan harus ada kepastian hukum terkait dengan kebijakan. Aturannya bagaimana. Kemudian penempatan ada perlindungannya. Nah, jangan lupa setelah mereka pulang apa yang harus dilakukan? Padahal sebetulnya begini. Dalam hal ini Pak Presiden sudah mengatakan bahwasannya periode kedua ini SDM yang akan digenjot. Nah, sebetulnya begini. Mereka bukan dari keluarga nelayan. Ini sisi lain loh ya. Jangan hanya lihat dari segi masalahnya loh, sisi lain ya. Bukan keluarga nelayan, bahkan kadang-kadang mereka nggak ngerti itu laut bagaimana. Kemudian berangkat. Apa mungkin karena itu daya tariknya, karena kerja di kapal di luar negeri penghasilannya besar. Ya, apapun itu. Apapun itu sudah terjadi bahwa mereka ada orang di luar sektor perikanan yang tertarik pada sektor perikanan. Itu dulu. Nah, terlepas dari motivasinya apa? Nah, korelasinya dengan apa yang menjadi perancangan ataupun cita-cita Pak Presiden tadi terkait dengan sektor SDM. Kalau memang mereka 2 tahun di luar negeri, oke lah kalau bicara masalahnya banyak. Akan tetapi setelah mereka 2 tahun, ada yang 3 tahun, pulang berarti mereka kan sudah mempunyai kompetensi. Mereka bukan bicara kompetensi yang sudah tersertifikasi enggak loh. Paling tidak mereka sudah teknis. Nah, ini sebetulnya peluang besar yang harus dipikirkan, mengintegrasikan dengan apa yang ada dalam negeri. Artinya seharusnya sebenarnya dengan kompetensi teknis yang dimiliki oleh alumni lah katakanlah itu sebenarnya menjadi human resources ya. Ini yang luput. Satu contoh saja, kami mendampingin beberapa kasus yang kapal Tiongkok. Begitu pulang tidak ada apa yang menjadi program malah ada program rata-rata ngapain tuh kalau udah pulang? Iya, udah pulangnya. Kalau sudah habis uang ya mau berangkat lagi. Kan begitu. Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Kita jangan reaktif hanya pada kasusnya, tetapi kita harus perspektif lain yang harus kita lihat. Karena ini potensi. Diberdayakan. Iya, diberdayakan. Dengan sebenarnya kita juga punya potensi kelautan yang luar biasa yang memang belum termanfaatkan. Kenapa tidak memanfaatkan? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya kan kapal-kapal yang intinya mereka sudah familiar dengan teknologi-teknologi yang ada di kapal-kapal tersebut. Nah, khususnya anggota SPPI memang begitu mau berangkat, itu selalu kami berikan motivasi bahwa kalian pergi ke luar negeri menjemput rezeki, juga belajar teknologinya, budayanya, kemudian nanti pulang kalian aplikasi di dalam negeri. Rata-rata kemana saja sih itu? Kalau anggota SPPI begini, kalau anggota SPPI ada yang ke Taiwan, ada yang ke Korea, mayoritas Korea. Mayoritas Korea. Ya, kalau dari 80% dari total 6.800 per hari ini itu
mayoritas 80% adalah ke Korea Selatan, baik yang menggunakan visa E10 maupun E9, kemudian Spanyol. Nah, kemudian ada yang di kapal-kapal Taiwan tapi mereka berlayarnya ke Pasifik, ada yang di ada yang di Cape Town dan lain sebagainya, ada yang Mauritius ke laut-laut iya, lepas itu laut ya. lepas. Ya. Kalau selama ini Bang, apa namanya, dari mulai pengiriman, maksudnya dari mulai persiapan pembekalan para pekerja sektor perikanan sampai pengiriman, kemudian penempatan dan advokasi di sana itu prosesnya seperti apa, dan kemudian campur tangan pemerintah dalam tanda kutip itu ada atau tidak, atau bagaimana gitu? Ini Dinda ini giring saya untuk ini untuk biar masyarakat jadi tahu. gini, Kan ini ya, gitu. gini ya. Tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Oh, tetapi begini. Ini kan sebuah, kan ini harus jadi evaluasi juga. Sebuah kenyataan yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa begini. Adik-adik kita yang ada di luar negeri ini sebetulnya yang terpenting bagi mereka itu adalah diorangkan. Nah, kebetulan banyak perwakilan kita yang ada di luar negeri yang mungkin dulunya ya mereka ditugaskan ke luar negeri itu tidak pernah bersinggungan dengan sektor ini, sehingga kadang-kadang buta. Maksudnya teman-teman di kedutaan. Iya, gitu. Sehingga apabila ada laporan dari teman-teman ABK, itu saya akan, wah ini problem, ini masalah, ini bingung ngapain gitu ya. Nah, yang cukup proaktif dan sekarang ini sudah mulai ada intinya irama yang sudah, bahkan ada mulai melek lagi. Iya, ada kampanye tentang keselamatan dan sebagainya, itu dari KBRI Seoul. Ya. Nah, Korea Selatan ya. Terkait dengan ABK ini, teman-teman yang lain sudah mengadvokasi dari tahun 2013, kemudian muncul lagi 2015, muncul lagi 2017, muncul lagi kemarin kasus Longsin itu. Tapi selalu indikator yang kita pakai ya, apabila terjadi rame. Ya. Nah, setelah itu senyap, rame, ada lagi rame, jadi reaktif. Nah, inilah sebetulnya tidak ada solusi jangka panjang itu seperti apa. Nah, saya harapkan dengan adanya beberapa forum yang selama ini baik diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Kementerian Perhubungan, oleh KKP maupun oleh Kemenaker dan BP2MI, ini mengerucut kepada satu. Karena ini sekarang ini ada lagi indikasi bahwa jalan masing-masing lagi. Nah, yang bingung kami. Makanya kepada Setcap pernah saya sampaikan kepada teman-teman dari Setcap waktu kita diundang, kami sampaikan bahwa terkait dengan regulasi tata kelola, penempatan dan perlindungan ABK ke luar negeri, ini harus memang data kemarin yang kami terima dari sektor PMI saja ya kan semuanya ya itu 157 triliun tahun 2019. Nah, itu 30-40% adalah dari ABK. Dari ABK ya? Iya. Nah, jadi betul-betul ini ya, pahlawan devisa. Iya. Tapi devisanya nggak diapa-apain. Nah, ini sebetulnya perlu satu program yang terintegrasi, ya kan, baik mulai dari pra penempatan, kemudian purna penempatan. Nah, ini sebetulnya potensi besar. Dan itu yang menjadi concern dari SPPI. SPPI. Oke. Concern kami yang pertama adalah bagaimana kepastian hukum. Oke. Kemudian yang kedua, kami ingin menggalang kekuatan dengan teman-teman serikat dan CSO lainnya untuk mendesak pemerintah dengan pengusahanya agar ada ketentuan terkait dengan upah sektoral. Upah sektoral perikanan. Karena sampai hari ini nggak ada. Bahkan saya terbaca dengan informasi bahwa sektor kami ini dimasukkan ke sektor informal. Sektor informal. Iya, kan sangat miris kan. Padahal itu di undang-undang di Indonesia ini, makanya nih saya sekarang lagi kalau kemarin di undang-undang yang baru Cipta Kerja masuk, tapi kan begini. Ini lagi bias lagi karena di dalam undang-undang karena begini. Di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu untuk perizinan yang selama ini menjadi tarik menarik menjadi pusat.
Ya, menjadi satu pemerintah pintu. pusat. Pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini apa itu terjemahannya apa? Jadi kan bingung lagi jadi. Yang kemarin sudah dari Kementerian Kelautan, Perikanan, Kementerian Maksudnya Perhubungan, izin perusahaan yang merekrut. izin perusahaan untuk merekrut Nah. pekerja perikanan itu yang Iya. akan dikirim ke luar negeri. itu. Nah, asas Itu di bawah kementerian apa jadinya? lah ini makanya masih bias. belum jelas, masih belum jelas. Kalau Undang-Undang 18 mengamanatkan Kemenaker. Iya, iya. Ya, tetapi saya konfirmasi ke teman-teman yang di Kemenaker, bagaimana sudah bisa nggak belum sebelum ada PP. Nah, yang bisa jalan sekarang adalah dengan Permen 84 yang digawangi oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Nah, ini pun dengan Omnibus Law ini biar lagi pusat-pusat yang mana. Nah, ini kan perlu penerjemahan lagi gitu. Perlu aturan turunan yang Iya lebih gitu loh. rigid lagi ya. Iya. Nah, kemudian di dalam penanganan kasus beberapa kasus ini memang itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan mencuatnya beberapa kasus belakangan ini. Senantiasa fokus kita bagaimana penanganan kasus itu ke pidana. Pidana. Oke. Begitu ada ada pelaporan langsung ke ranah pidana. Padahal di dalam Undang-Undang 18 maupun Undang-Undang 39 dulu itu apabila ada permasalahan itu harusnya dimediasi dulu. Nah, sekarang kami sedang melakukan formulasi baru terkait dengan penanganan kasus. Kasus Langsir 629 kami juga yang menanganin. Tapi kami melibatkan ada beberapa teman-teman CSO dan pro bono, lawyer pro bono dalam hal ini DNT. Nah, ini sudah di pengadilan. Tetapi dengan segala semangat kita untuk mencari keadilan untuk adik-adik kita, ternyata satu sisi adik-adik kita tidak bisa survive secara ekonominya. Nah, ini menjadi gimana? Ya ada sekarang adik-adik kita yang Langsir 629 ada yang sebagian kita bina. Maksudnya yang sudah di tanah air, yang sudah di Indonesia. Iya, nah sekarang bagaimana? Dokumen mereka ada di Barreskrim yang sekarang sudah menjadi bukti pengadilan. Mereka mau kerja kan butuh dokumen tidak bisa. Oke. Kasihan juga. Kasihan juga. Nah, ini harus dipikirkan bersama. Memang ada beberapa program seperti dari LPSK, tapi kan dari mulai bulan 3 ya waktu itu ya sampai hari ini belum ada sama sekali. Mungkin ada beberapa dari kementerian seperti waktu nggak salah Bu Menlu waktu ke sana memberikan amplop untuk sekedarnya kemudian itu. Nah, tetapi kan mereka bukan butuh itu, butuh bagaimana kepastian sustainability mereka tentang survive secara ekonomi. Nah, makanya kami dari Serikat Pekerja sekarang menggunakan formulasi baru dari SPPI bahwa penanganan kasus di samping kami fokus terhadap masalahnya, kami juga fokus terhadap bagaimana mereka survive secara ekonomi. Sehingga kami bikin seperti halnya Cafe Jangkar, kemudian kami dampingin mereka untuk mendapatkan akses bantuan dari IOM dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah agak terrealisasinya. Ini menjadi tantangan kita bersama memang. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan memang kami harapkan adalah orang yang intinya awareness terhadap ini juga. Karena apa? Waktu dulu katanya dengan Langsir 629 akan diserap diserap di sektor dalam negeri, tapi sampai hari ini pun nggak ada. Ya. Ya hanya statement saat itu, setelah itu nggak ada konfirmasi, nggak ada apa pada kami. Seharusnya kan itu menjadi miriskan. Nah, sebetulnya mereka sudah kompetensi. Kemudian di sini ada lembaga sertifikasi. Tinggal mereka di assessment saja tuh. Iya. Nah, itu akan menaikkan taraf mereka loh. Betul. Nah, sekarang dengan dengan tangkapan fishing ground yang ada di Indonesia memungkinkan nggak mereka ini mereka sekarang ini dengan kapal Cina $300 US. Ya kan? Dengan dangerous difficult seperti itu, ya kan? Nah, akan tetapi satu sisi saya tetap akan mendampingi teman-teman berikut dengan memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana tata kelola. Sehingga ini nanti ke depannya kami punya program apabila adik-adik kita keluar negeri pulang itu kita integrasikan dengan resource yang ada di dalam negeri. Gitu loh. Sehingga mereka berangkat ini bekerja tapi sebetulnya bukan hanya satu poin bekerja tetapi mereka juga belajar. Yang coba kalau memang mereka ini belajar
menangkap teknik menangkap, kemudian mengendalikan kapal, kemudian membaca kompas dan lain sebagainya. Kalau memang dengan sekolah formal, berapa yang harus dibiayai oleh pemerintah kalau memang harus belajar langsung praktek? Praktek. Nah, kemudian mereka pulang nanti tinggal bagaimana ada program yang terintegrasi dari pemerintah. Iya. Yang terpenting lagi sebenarnya juga apa namanya? Yang paling dasar saya pikir pemerintah harus punya data. Ya, database itu. Sampai hari ini belum ada yang punya. Benar kan? Sering saya di dalam di beberapa kesempatan selalu begini. Berapa sih ABK yang ada di kapal asing yang di luar negeri? Nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Makanya saya selalu kembalikan. Terus bagaimana mau ngomong soal perlindungan dan sebagainya? Makanya ada beberapa data yang yang disuarakan oleh beberapa lembaga bahwasannya jumlah kasus ABK sekian persen. Diambil presentasinya itu di mana? Wong jumlahnya aja nggak tahu kok. Tahu persentase. Jumlah persisnya nggak tahu ya. Termasuk mungkin dia di mana gitu di negara. Ya itu. Kalau memang di Korea memang saya tahu karena pada data realnya. Kalau di Cina? Nggak tahu malah. Berangkatnya aja kadang-kadang nggak tahu kan gitu. Berangkatnya aja kadang-kadang nggak tahu. Nah ini kabar baiknya. Ya mungkin ini kerja bersama ya, sinergi bersama antara Kementerian Luar Negeri, kemudian mungkin Kementerian Luar Negeri sebelum berbicara diplomasi dengan Tiongkok mungkin menyerap beberapa aspirasi baik dari CSO maupun dari kementerian lembaga. Tapi kami juga tidak tinggal diam. Kami bersama dengan APIL Korea, kemudian EJF ya. Kemudian dengan teman-teman dari lintas NGO baik yang ada di Belanda dan lain sebagainya untuk intinya tetap mengawal sehingga Tiongkok ini mau memperbaiki tata kelolanya. Ya, dan alhamdulillahnya kemarin walaupun Tiongkok itu buruk ya tata kelola. Gini sebetulnya begini. Kalau kita berbicara buruk mungkin menurut mereka tidak kan. Nah, ternyata ya, ini ada miss. Ada miss sebetulnya. Karena apa? Kita juga tidak tahu yang ada di kapal Cina itu berapa. Iya. Kan begitu toh. Data ini sebetulnya kan kalau kita mau bargain, satu contoh begini, yang kasus yang baru-baru kita tanganin. Gaji yang tidak dibayar. Ya, ternyata Tiongkok mengatakan bahwa perusahaan mereka sudah membayar. Pemerintahnya. Pemerintah mengatakan perusahaan yang ada di Tiongkok sudah membayar. Nah, dari pihak Kemlu sama mengatakan, "Loh, kami juga sama, kata keluarga belum dibayar." Nah, ini harus adu data kan? Iya. Nah, kelemahan kita di situ. Kalau ada bukti. Iya, ada bukti. Kan begitu. Nah, saya dengar mungkin ini sebuah komitmen yang tinggal kita tunggu implementasinya terkait dengan perbaikan sistem yang ada di sana. Karena begini, ini dengan global kita tidak bisa arus global ini kita tidak bisa membatasi diri kita. Karena realitanya 60% kapal yang beroperasi di laut lepas itu kapal Cina. 60% ya? 60% dari total kapal yang beroperasi di laut lepas itu. ABK-nya? Iya. Dari kita banyak? Dari kita banyak. Nah, ya, itulah. Yang paling ngeri adalah saya paling marah apabila saya ada perjalanan ke luar negeri ataupun saya lagi berdiskusi dengan teman-teman NGO di CSO di luar negeri mengatakan mereka memilih Indonesia karena murah. Lah itu. Itu yang paling membuat kita mendidih. Nah, ini sebetulnya lah perusahaan penyalurnya gimana? Ya kan begini, sebetulnya kan ini kan lewat tidak bisa. Ini kita lepas dengan di dunia pasar bisnis. Harus ada intervensi pemerintah. Iya. Ada anunya ya, ada batas. Makanya kan selalu di beberapa kesempatan saya sampaikan, kalau memang ada lembaga ataupun perusahaan yang akan bekerja sama di luar negeri, itu ada fungsi daripada perwakilan untuk memverifikasi. Jadi pihak perusahaan mungkin nanti akan melaporkan ke perwakilan yang ada di sana, oke, kami akan bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, nanti diverifikasi pajaknya bayar apa enggak, kemampuan bayar gaji. Nah, setelah itu baru ada notifikasi ke sini. Oke, kalau iya. Nah, begitu iya pun, kalau tidak harus di-drop, tidak boleh. Kalau memang iya pun dalam melakukan perjanjian ini juga harus diketahui sama pemerintah. Harus diketahui oleh pemerintah. Ini tidak sekarang ini. Oke.
Siap. Harapan kami ke depan yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua sektor ini harus betul-betul dicermati bersama, bukan kepentingan satu lembaga, tetapi mari kita berpikir tentang anak-anak bangsa kita. Oke. Nah, saya harapan ke depan sebetulnya syarat yang paling utama adalah kepastian hukum itu. Kemudian yang kedua, yang di atas kapal itu harus ada fasilitas wifi. Artinya akses. Apa namanya, akses Komunikasi lah. Jadi mereka ke dunia luar. Ini ya. Ini ada yang kasus kita sedang tanganin, miris. Bagaimana? Kadang-kadang, aduh, bukan hanya geleng kepala, kita juga terenyuh gimana. Mereka pulang ternyata istrinya juga sudah nikah sama orang lain. Ini akses sosialnya gitu loh. Iya. Karena apa? Padahal dia berjuang ya demi anak dan istri. Selama 2 tahun tidak ada komunikasi sama, karena tidak bisa, tidak ada akses itu. Nah ini perlu. Nah ini sudah ada korban beberapa, dan ternyata setelah saya dalami ternyata ini bukan yang pertama, ternyata dari dulu ada seperti itu. Miris ya. Miris. Oke. Nah makanya itu. Siap. Terima kasih Bang Ilyas ya. Oke, baik sahabat monitor, demikian wawancara saya dengan ngobrol, bukan wawancara, ngopi-ngopi. Nah, ini kopinya. Ngopi-ngopi, ngobrol pintar, ngomongin politik dan lain-lain dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia atau SPPI. Nah, jangan lupa, sepulang dari Semarang nanti ada berita yang saya akan sampaikan. Ya, kita nanti sekaligus buka-bukaan lah ya. Oh iya, siap. Nanti kita buka-bukaan dengan Bang Ilyas. Terima kasih Bang Ilyas, teman-teman sahabat-sahabat monitor juga terima kasih yang sudah stay tune menyaksikan acara ini sampai selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, like, komen, dan subscribe channel YouTube monitor.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.